Halo semuanya, ini adalah XAUUSD tanggal 28 Mei 2024, hari Selasa. Di video saya yang terakhir, saya mengatakan bahwa di time frame weekly di sini, bahwa di time frame weekly ada candle bearish engulfing yang ini ya. Ini bisa berarti pembalikan. Tapi ya bukan berarti kita langsung hajar sell dimanapun, nggak gitu juga. Kata guru saya, analisa itu menyatukan puzzle. Jadi setiap potongan puzzle nanti kita lihat, kita analisa, dan kita satukan. Oke, kalau kita lihat lagi di candle weekly yang ini, sebenarnya candle yang merah ini ya, candle yang merah ini engulfingnya ini, matiin dulu magnetnya. Candle yang merah ini itu enggak closing di bawah candle yang hijau. Maksudnya tidak closing di bawah ekor candle yang hijau. Jadi simpelnya yang dimakan itu sebenarnya baru bodinya. Tetapi ekornya atau sumbunya atau spike, ada yang bilang spike, ada yang bilang sumbu, ada yang bilang ekor. Sumbunya itu nggak dimakan. Karena closingnya itu kita lihat closingnya itu di 23386. Jadi di atasnya ekornya itu di 233217, sementara closingnya di 23386. Jadi masih di atasnya sedikit sih. Nah, memang kenapa kalau closingnya nggak di bawah ekor itu jadinya gimana? Engulfing atau bukan? Nah, itu tergantung. Jadi memang ada dua aliran, ada dua pendapat. Pendapat pertama bahwa yang namanya engulfing itu harus menelan sumbu sampai habis. Jadi sumbunya harus dimakan. Nah, pendapat yang kedua itu nggak harus. Jadi yang perlu dimakan cuman bodinya. Sumbunya nggak dimakan itu nggak apa-apa. Udah dihitung sebagai engulfing, apapun itu ya, mau bullish engulfing maupun mau bearish engulfing. Dan forex itu nggak saklek sebenarnya. Forex itu sangat subjektif. Dan ini pun kalau kita ganti broker bisa aja candlenya juga sedikit berbeda. Bisa jadi setiap broker kadang candlenya itu nggak sama, closing dan opennya nggak sama. Jadi negatifnya kalau kita analisanya berbasis candle, memang kadangkala itu terkacaukan dengan broker, di mana beda broker candlenya bisa berbeda. Kalau yang pakai broker yang berbeda ya silakan disesuaikan aja lah, begitu ya. Oke, lanjut. Lalu kita harus bagaimana? Ya menurut saya kita nggak perlu terlalu fokus di sini. Toh ini kan juga candlenya masih weekly. Turun ke 4H, saya belum melihat struktur. Tapi ini sepertinya mau jadi sesuatu, saya nggak tahu. Kemudian di sini ada ini. Kalau anak SMC, kalau nggak salah bilangnya liquidity ya. Kalau nggak salah, saya bukan ahli SMC. Kemudian kalau kita turunin lagi ke 2H, di situ, di sini juga ada. Biasanya terlepas dari apapun istilahnya, biasanya yang begini-begini itu menarik market, biasanya yang begini sama begini biasanya. Kalau kita tarik Fibonacci, mana ini ya, seperti ini. Oke, kalau kita tarik Fibonacci 50618-nya di sini. Oke, 50 sama 618-nya di situ. Kalau kita turun ke 1H seperti ini, 1H seperti ini. Di sini kalau kita mau garis jatuhnya seperti ini. Oke. Jadi kemungkinan skenarionya yang terpikirkan oleh saya seperti ini. Satu, market berbalik ke sini, kemudian dia naik ke sini, dan kalau Anda mau ambil ini sebagai posisi buy, maka targetnya
jangan terlalu jauh, pakai aja 50 dan 618 Fibonacci areanya. Di sini ya, kalau mau pakai sebagai buy, TP-nya di sini. Kalau all in all out, kalau pakai Martial close, maka tutup sebagian di sini, kemudian sisanya biarin aja dia mau kemana ya nanti dilihat aja. Kalau partial close seperti itu. Kemudian kalau kita tarik channel seperti ini. Oke, di sini sudah dapat, di sini dapat, 1, 2, oh ini ada kecil lagi, 3. Jadi skenario yang kedua adalah tunggu channelnya ini breakout. Kalau dia tetap bertahan di sini sebagai support, ini bagus. Kemudian dia naik dan bertahan ini sebagai resistance, ini bagus. Dan kalau memang jalannya seperti itu, berarti ya nunggu breakout, retest, dan kita sell. Kalau mau pakai skenario channel. Skenario yang lain adalah tunggu marketnya naik ke sini. Kalau sudah ke sini, nanti kita lihat reaksinya di 50 dan 618 Fibonacci ini. Reaksi marketnya akan seperti apa? Apakah ada sebuah pattern di sini? Apakah ada sebuah struktur bearish di sini? Kalau ada, kemungkinan saya akan jual. Dan kemungkinan skenario kita di yang weekly bahwa ini adalah engulfing, kemungkinan benar, kemungkinan ya. Ini kalau kita kasih indikator jadinya seperti apa? Oke, ini ada kemungkinan bearish divergence seperti ini. Yang satu begini, yang satu begini. Ada kemungkinan bearish divergence, jadi kalau ini engulfing, maka ada petunjuk kedua bahwa ini memang akan berbalik, yaitu bearish engulfing. Tetapi kalau ini bearish engulfing, sebenarnya konfirmasinya di sini. Ini low-nya harus breakout dulu. Support, ini ada support kan di sini. Maka support ini harus breakout untuk mengkonfirmasi bearish divergence. Begitu ya. Kalau untuk jangka pendek seperti itu tadi, pakai yang support ini seperti ini. Kalau marketnya berbalik ke support yang ini, maka bisa mempertimbangkan untuk open buy ke arah sini. Dan kalau channel perlu konfirmasi lagi, dan konfirmasinya harus seperti ini, channelnya ini nggak boleh rusak. Dan kemudian kalau dia breakout, itu juga hati-hati, breakoutnya harus cantik yang seperti yang ini. Breakoutnya nggak boleh ada yang masuk lagi ke sini. Kalau masuk lagi ke sini, maka itu sudah pertanda yang tidak bagus. Atau skenario yang lain adalah lihat di area 50 dan 618 dari Fibonacci ini. Apakah ada rejection di sini atau adakah struktur bearish di sini. Tetapi tentu saja dari semua skenario itu saya bisa salah total. Jadi bisa saja market berjalan di luar dari apa yang saya pikirkan tadi. Oke, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa baca disclaimer-nya. Tidak ada jaminan apapun dari saya. Anda sendiri yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang Anda ambil. Hati-hati dalam trading, hati-hati dalam mengelola dana Anda, dan sampai jumpa di video selanjutnya.